Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berbahagia diucapkan kepada kita. Ya. Kamu yang kira gitu lah. Saya pastinya tidak sendiri, saya ditemani. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berbahagia saya ucapkan kepada kita semua. Kembali lagi bersama saya Nurani Rahayu. Di sini saya dengan teman-teman saya sedang berada di salah satu situs warisan budaya yang ada di Kecamatan Singajaya, lebih tepatnya di Kampung Cibongas, Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut. Ini dia Goa Cibongas. Give me my dawn's back. Everything that dies makes its way back. I lost the last July and a heart attack. I need one small victory. 9. Bisa bakal langsung. Yang dibilang patung padi ini. Ketika Di balik sunyi perbukitan Desa Sukawangi, berdiri sebuah gua yang menyimpan cerita leluhur di masa lalu. Goa Cibongas, saksi bisu perjalanan waktu, dijaga oleh seorang yang mendapat amanah secara turun-temurun hingga saat ini. Setiap tetes air yang jatuh dari stalaktit, setiap batu yang terpahat secara alami adalah jejak usia panjang gua ini. Bahkan patung yang telah rusak pun seakan berbisik mengingatkan pada sejarah yang hampir terlupakan. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan pintu Goa Cibongas. Sekarang saya tidak sendiri, ditemani dengan Bapak Hendar. Oke, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu untuk memenuhi salah satu tugas dari sekolah untuk kita. Pertama-tama saya ingin bertanya, sejak kapan Bapak menjadi juru kunci di Goa Cibongas ini? saya selaku juru kunci dulu kalau nggak salah mulai ditunjuk sebagai juru kunci yang ketiga di tahun 2024 kalau nggak salah. 2024 yang pertama juru kunci Guha Pasir Jaya adalah Aki Sapuri, yang kedua Bapak Ilong Sadili. Berhubung nggak ada yang mau melanjutkan, beliau terpaksa bermusyawarah menunjuk saya sebagai juru kunci. Adapun dulu yang pernah megang ini Guha di sini, juru kunci di sini yang bernama Bapak Wawa Kartiba itu adalah badal dari saya. Saya udah ditunjuk, berhubung ada maksud dan tujuan gitu, pergi ke kota, urbanisasi ke kota, ya beliaulah yang melanjutkan. Sekarang beliau udah tidak ada, saya lagi yang memegang. Jadi sampai saat ini sebagai juru kunci adalah saya. Bagi masyarakat, Goa Cibongas bukan sekedar rongga batu, ia adalah warisan dari masa lalu, tempat orang-orang dahulu mencari petunjuk dan menyimpan tentang kisah kehidupan.
teman-teman yang lain ingin mengetahui tentang sejarah lebih lanjut, apakah Bapak bisa menjelaskan tentang sejarah? Di guha pertama adalah tempat persinggahan. Jadi perkumpulan para wali ketika ingin menyebarkan agama Islam di wilayah Garut Selatan pada khususnya, beliau bermusyawarah di tempat ini. Adapun para penjaga yang ditunjuk di sini semuanya ada 7. Pertama, Eyang Raksa Diwangsa. Yang kedua, Eyang Sugih Mukti. Yang ini patungnya ada. Nah, ini patung Eyang Sugih Mukti. Yang ketiga, Eyang Patra Jaya. Yang ketiga, Eyang Patra Jaya. Yang keempat, Eyang Patra Jenggala. Yang kelima, Eyang Patra Boma. Yang keenam, ada yang menyebut Eyang Dasar Lautan, ada yang menyebut Eyang Burung Lautan. Itu dua-duanya tujuannya ke sana juga. Yang ketiga, Ibu Fatmawati. Ada perempuan satu, bagian ya istilahnya dapurnya mungkin. Jadi dulu para wali ketika ingin menyebarkan agama Islam keluar di daerah Garut Selatan ini, beliau semuanya berkumpul di sini. Ini berkaitan dengan susunan yang ada di wilayah selatan, yaitu yang berada di Karangnunggal, Pamijahan, sesepuhnya yaitu Eyang Syekh Abdul Muhyi. Baik Bapak, untuk selanjutnya kalau dilihat dalam kondisi sekitar gua gitu ya, untuk patung-patung yang disebutkan tadi, menurut Bapak bagaimana kondisi saat sekarang? Ada yang masih utuh dan ada juga yang rusak gitu, maksudnya dicuri orang. Oh, ada yang dicuri. Apa? Ada, yaitu patung kucingnya. Jawab saya tidak berapa anak dulu yang minta-minta ini, banyak orang yang nyari, bahkan datang ke saya juga banyak minta batu-batu ini. Jadi yang ada di sini itu Pak Kunyit sama patung kucing letaknya tadi sebelah mana? Sedikit pun saya nggak tahu. Banyak dulu yang minta-minta ini. Jadi yang ada di sini itu Pak Kunyit sama patung kucing letaknya tadi sebelah mana? Di antara gelapnya lorong tersimpan legenda. Konon katanya, goa ini terhubung dengan tempat-tempat yang sangat jauh menembus bumi hingga Candi Cangkuang. Mitos yang tak akan pernah terbukti namun selalu hidup di dalam ingatan. Eyang Patra Jaya itu kalau boleh kita tahu, Pak Hendra, beliau adalah tokoh masyarakat Kampung Cibongas atau ada titisan wali. Titisan wali dari wilayah Mataram. Karena kan Patra, yang namanya Patra itu berasal dari keturunan Mataram, yang ditunjuk oleh Eyang Syekh Abdul Muhyi. Beliau harus menetap di sini dan meninggal dikuburnya di sini. Apakah masih ada orang yang suka berziarah sampai sekarang Bapak? Alhamdulillah masih. Bahkan sekarang keluar daripada Pulau Jawa. Banyak pengunjung keluar dari Pulau Jawa sekarang. Kalau dulu masih Jawa Barat sekitar DKI, Jabotabek lah. Kalau dulu sering ke sini, apalagi orang-orang Garut. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, karena ini masih simpang siur dengan fakta dan data, apakah benar goa ini masih ada jalan masuk untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti menyambung kepada situs sejarah yang ada di Pamijahan dan bisa menyambung juga kepada Saudi Arabia? Apakah itu benar atau tidak? Memang benar, ada di dalam jalannya. Yang dibilang tadi tempat semedi adalah ini tempatnya, arah kiblatnya sudah pas di tempatnya. Kalau kita menuju menjalani ke jalan yang disebut tadi ke Pamijahan atau sampai ke arah, itu bukan mitos, memang fakta sesuai petunjuk dari sini. Jadi orang yang
tergantung ke anuan apa? Persetujuan. Tergantung keyakinan, bukan, tergantung keriduan yang penunggu di sini. Ntar ada petunjuk dari yang gaib. Anu disebut jalan anu bisa menembus ke pamijahan sampai ke alam teh ieu. Ya nu dihanap. Katinggalina buntu, tapi kan sesuai petunjuk keajaiban jadi pamitos ridho anu maha kawasa mah. Biasa. Iya sih buntu, tapi biasa wae gitu. Oh, jalan anu susah kanggo Gusti Allah. Biasa wae. Ayo, iya. Gua Cibongas juga menjadi ruang yang sunyi, tempat orang-orang datang dengan hati yang khusyuk. Di dalamnya, doa dipanjatkan bukan untuk memuja, melainkan untuk mengenang leluhur dan mencari ketenangan jiwa. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Perjalanan Gua Pasir Jaya tingkat pertama sudah selesai sampai sini. Yang tadi dibilang jalan ke pamijahan itu kan sudah ditemukan, sudah ditunjukkan. Sekarang menuju pulang. Di dalam heningnya Goa Cibongas, kita belajar bahwa sejarah, budaya, dan spiritualitas bisa menyatu tanpa batas. Sebuah permata tersembunyi di Garut Selatan menunggu untuk dikenali dan disebarluaskan. Pertanyaan terakhir, harapan Bapak untuk situs warisan budaya di Cibongas ini sepertinya ingin bagaimana ke depannya? Ada yang ingin disampaikan? Saya minta kepada pihak yang bersangkutan, baik dinas maupun instansi lain gitu yang ingin membantu buat membuka cagar alam yang ada di Desa Sukawangi, Kecamatan Singjaya, Kampung Cibongas ini biar berkembang dan menyebar luas, bahwa di sini ada cagar budaya yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Nah sekarang kan begini keadaannya tidak terawat, ini berhubunglah faktor biaya yang tidak boleh. Bagi sang juru kunci, Goa Cibongas adalah titipan. Harapannya sederhana, agar gua ini dijaga, diwariskan pada generasi yang mendatang, dan tidak hilang di telan zaman. Juru kunci Goa Cibongas, semoga dengan adanya penelitian ini menjadi harapan besar untuk kemajuan gua ini sendiri dan untuk kemajuan masyarakat sekitar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.